Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Ali SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kepelatihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, serta kebahagiaan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi secara daring pada hari ini. Saya Wara Widiwigati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan untuk topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu efek neurofisiologis latihan. Baik, sebelum kita melakukan pemaparan materinya, alangkah baiknya kita berkenalan dengan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ade Ikamala Mustafa, kemudian Wara Widiwigati, Tania Permatasari, Erniwati, Anwarullah Komarudin, Sarli Kutrodon Aini, Ifah Romadian, Muhammad Ali Mahfud, dan Muhammad Koirul Iksan. Baik, untuk mempercepat waktu, sebaiknya kita langsung mendengarkan penjelasan dari setiap anggota dalam memaparkan materinya. Selanjutnya ada neurofisiologi dasar. Otak adalah salah satu organ organisme yang paling penting dan luar biasa, dikategorikan di bawah CNS atau Central Nervous System. Otak manusia mengandung hampir 98% jaringan syaraf tubuh. Itu terdiri lebih dari 100 miliar syaraf yang berhubungan satu sama lain melalui sarana dari serat protoplasma panjang yang disebut akson, yang membawa pulsa sinyal ke potensial aksi, lalu ke bagian jauh dari otak atau tubuh, menargetkan sel penerima tertentu. Secara fisiologis, fungsi otak adalah untuk melakukan kontrol terpusat atas organ tubuh lainnya. Otak mengontrol dan mengordinasikan sebagian besar sistem sensorik, gerakan otot, perilaku sosial, dan fungsi tubuh homeostatik seperti detak jantung dan pernapasan, tekanan darah, keseimbangan cairan, dan suhu tubuh. Otak adalah sumber kognisi, suasana hati, emosi, memori, motorik, dan bentuk pembelajaran lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur dan organisasi fungsional otak. Ukuran otak orang dewasa didominasi oleh otak besar. Otak besar adalah pusat dari sebagian besar fungsi mental yang lebih tinggi seperti pikiran sadar, sensasi, kecerdasan, ingatan, dan gerakan kompleks. Permukaan belahan otak ini sangat terlipat dan ditutupi oleh korteks saraf, lapisan superficial, materi abu-abu, dengan lapisan di dalamnya itu berwarna putih. Bagian terbesar kedua yaitu otak kecil yang tersembunyi di belahan otak. Sebagai korteks cerebral, otak kecil terdiri dari materi putih dan lapisan luar tipis bermateri abu-abu yang terlipat rapat. Kemudian otak kecil ini sebagai proses informasi dari otak dan saraf tepi. Secara umum ada 4 bagian otak yang dikenal yaitu lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal terletak di bawah dahi dan bertanggung jawab atas fungsi kognitif dan penalaran, keterampilan motorik, dan perilaku sosial. Kemudian yang kedua yaitu lobus parietal yang berada di posterior lobus frontal dan bertanggung jawab untuk menafsirkan informasi sensorik dari bagian tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada lobus occipital. Lobus occipital ini terletak di bagian belakang otak dan terlibat dalam proses pemrosesan visual utama. Dan yang terakhir yaitu ada lobus temporal. Lobus temporal yaitu lobus yang terletak di kedua sisi otak dan terlibat dalam proses input pendengaran dan penciuman. Oke, next yang selanjutnya yaitu pengembangan otak. Hasil dari perkembangan otak
dari kerja umum gen dan lingkungan, di mana gen memiliki fungsi memimpin langkah awal perkembangan dan pembangkitan saraf koneksi dan jaringan. Untuk perkembangan otak ini dimulai dari perekrutan sel-sel neuron dan sel glial ke dalam struktur khusus yang disebut dengan pelat saraf. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengantar neurotransmitter utama. Nah, untuk neurotransmitter sendiri ini merupakan bahan kimia endogen yang memodulasi sinyal dan memberikan efisiensi komunikasi di antara sejumlah besar sel otak, atau bisa kita artikan sebagai pembawa sinyal di antara neuron. Nah, neurotransmitter ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada glutamat. Nah, glutamat sendiri merupakan neurotransmitter yang memiliki peran rangsang dan diproduksi di neuron dari glutamin. Nah, glutamat sendiri juga memiliki beberapa reseptor. Untuk reseptor yang pertama itu ada reseptor yang namanya AMPA, atau kita bisa artikan sebagai reseptor ionotropik, atau bisa diartikan juga sebagai saluran ion berpagar ligan. Nah, mereka ini berperan sebagai masuknya kalsium, natrium, dan juga pengeluaran kalium. Lalu untuk yang kedua ada reseptor NMDA, atau kita bisa artikan sebagai N-metil D-aspartat. Reseptor ini untuk meningkatkan permeabilitas kalsium, natrium, dan juga kalium. Nah, untuk yang ketiga dari jenis glutamat itu ada reseptor kainate. Secara fungsional ini mirip dengan reseptor AMPA. Lalu yang keempat yang tidak tertampilkan di PPT itu ada reseptor metabotropik. Reseptor ini banyak ditemukan di neuron presinaptik. Nah, mereka ini berperan untuk meningkatkan fosfatidilinositol. Lalu yang kedua dari jenis neurotransmitter itu ada gamma atau asam Y-aminobutyric. Untuk gamma sendiri ini bisa diartikan sebagai neurotransmitter penghambat utama, terjadi pada 30-40% dari semua sinapsis otak. Lalu ada beberapa jenis dari gamma, ada gamma A, ada gamma B, dan juga ada gamma C. Untuk gamma sendiri ini reseptor ionotropik yang memungkinkan masuknya klorida ke dalam sitoplasma sehingga menyebabkan menurunnya potensi membran. Lalu ada gamma B. Gamma B ini reseptor metabotropik penghambat siklase adenilat melalui protein. Lalu yang ketiga ada gamma C. Gamma C ini aktivitas reseptor ionotropik menyebabkan masuknya ion klorida ke dalam sitoplasma. Hampir sama seperti gamma A, cuman yang membedakan yaitu untuk gamma C sendiri membuka lebih lambat dan terbuka secara lama dibandingkan dengan gamma A. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu ada dopamin. Nah, untuk jenis ketiga dari neurotransmitter itu ada dopamin. Dopamin ini berperan di sistem saraf pusat dan juga berperan penting dalam regulasi fungsi motorik, inisiasi pola perilaku, dan modulasi fungsi visceral. Lalu untuk selanjutnya itu ada noradrenalin. Untuk noradrenalin sendiri ini berperan di sistem saraf pusat untuk mengatur aktivitas neurotransmitter lainnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada serotonin. Nah, serotonin ini indolamin yang memainkan peran serupa di sistem saraf pusat sebagai noradrenalin. Serotonin ini berperan untuk mengatur berbagai aktivitas dan menengahi fungsi sirkuit proyeksi lainnya. Lalu untuk yang terakhir itu ada asetilkolin. Asetilkolin ini merupakan neurotransmitter yang digunakan di persimpangan neuromuskuler semua vertebra dan semua verganglionik. Bahasan mengenai pengantar neurotransmitter utama untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erniwati. Ya, materi yang selanjutnya adalah pengertian kognisi. Kognisi adalah sejumlah kemampuannya terkait dengan pengetahuan, pemahaman, pemikiran, dan kesadaran. Akar latin dari kognisi adalah cognoscere, yang diterjemahkan menjadi membuat konsep, mengenali, dan mengetahui. Kemampuan kognitif mencakup proses seperti perhatian, memori, penilaian dan evaluasi, logika dan penalaran, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, pemahaman, produksi bahasa, dan penerapan pengetahuan yang diperoleh. Kemampuan kognitif manusia adalah yang paling maju di seluruh kerajaan hewan. Kemajuan seperti itu diyakini diberikan oleh korteks serebral yang diperluas dan korteks prefrontal yang sangat berkembang. Keduanya merupakan wilayah otak yang paling penting untuk kognisi.
Kognisi berubah sepanjang umur sesuai dengan perkembangan, pematangan, dan penuaan otak. Sementara aktivitas kognitif mencapai puncaknya selama masa pertengahan dewasa. Ada penurunan normal dalam kemampuan kognitif dan atrofi otak seiring bertambahnya usia. Selanjutnya adalah plastisitas saraf. Plastisitas saraf secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem saraf untuk merangkul kondisi fungsional ataupun struktural baru dalam menanggapi berbagai faktor ekstrinsik dan intrinsik. Plastisitas otak dapat dianggap sebagai kemampuan untuk membuat perubahan adaptif yang berkaitan dengan struktur dan peran sistem saraf pada tingkat seluler, molekuler, dan sistem. Plastisitas neuronal dapat merujuk tidak hanya untuk perubahan morfologis di area otak tertentu, untuk perubahan dalam jaringan saraf, termasuk perubahan konektivitas saraf, serta pembentukan neuron baru atau disebut juga neurogenesis. Tetapi juga untuk perubahan neurobiochemical, plastisitas sinaptik dan non-sinaptik. Plastisitas saraf di otak sangat meningkat selama periode kritis di awal kehidupan dan diyakini akan terbatas setelahnya. Plastisitas otak ini mendasari perkembangan dan pematangan normal, pembelajaran keterampilan dan memori, penyembuhan dari cedera, serta hasil dari perampasan sensorik atau pengayaan lingkungan. Selanjutnya adalah neurogenesis. Neurogenesis merupakan proses kelahiran proliferasi neuron baru dalam otak. Sel induk dapat mengalami proliferasi dan berkembang menjadi sel piramidal dan sel yang akan berkembang menjadi sel-sel dewasa yang memiliki akson dan dendrit. Sel-sel saraf baru akan bermigrasi ke sejumlah daerah di otak untuk merehabilitasi sel-sel yang rusak atau mati. Neurogenesis dewasa terjadi di area otak tertentu. Sejauh ini terlihat bahwa pada kebanyakan mamalia, pembentukan neuron baru pada otak orang dewasa terjadi pada dua bagian, yaitu zona subventrikuler dan denat gyrus atau disebut juga dengan DG. Dari hipokampus, neurogenesis hipokampus, dan jumlah neuron yang baru dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sel otak. Adanya neurogenesis pada otak yang matang memunculkan harapan bahwa daerah otak yang terluka pun dapat secara fungsional diperbaiki dan diaktifkan kembali. Kerusakan otak orang dewasa seperti serangan iskemik menyebabkan proliferasi sel zona subventrikal dan dengan demikian pembentukan sel prekursor saraf. Prekursor ini bermigrasi di sepanjang pembuluh darah ke daerah luka. Namun demikian, hanya sebagian kecil yang dapat bertahan hidup karena efek inflamasi yang terjadi di area otak iskemik menghambat neurogenesis dan gangguan saraf. Obat antiinflamasi dapat memperkuat neurogenesis. Plastisitas sinaptik. Plastisitas sinaptik adalah karakteristik organisasi penting dari fungsi otak mamalia, dan ini mengacu pada kondisi di mana koneksi yang ada di antara neuron diperkuat atau dilemahkan dan di sinapsis baru terbentuk atau yang sudah ada dihilangkan. Pada ilmu saraf, plastisitas sinaptik adalah kemampuan sinapsis untuk memperkuat ataupun melemahkan seiring waktu, sebagai respons terhadap peningkatan atau penurunan aktivitas mereka. Plastisitas sinaptik adalah ketika otak terlibat pembelajaran dan pengalaman baru, akan terjadi interaksi dan jejaring baru pada hubungan sel-sel saraf di otak. Plastisitas sinaptik di otak orang dewasa tersebar luas dan merupakan fitur kunci dari berbagai wilayah otak seperti hipokampus, stratum, atau otak kecil. Baik, kemudian adalah dasar saraf pembelajaran dan memori. Apa sih dasar saraf pembelajaran dan memori? Jadi, antara belajar dan juga memori adalah suatu proses kognitif yang memiliki hubungan atau kaitan yang cukup erat, yang dimana dipengaruhi oleh interaksi lingkungan sekitar. Nah, belajar sendiri adalah proses kognitif di mana untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, ataupun keterampilan yang baru. Kemudian memori adalah suatu usaha atau proses kognitif dari otak untuk memungkinkan pengalaman atau informasi dan juga pengetahuan di masa lalu untuk diingat. Pembelajaran dan memori memiliki proses perubahan yang cukup signifikan selama masa hidup. Dimulai dari pertama kali awal perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga hormon ketika masa pubertas, kemudian mencapai puncak pada masa dewasa dan mengalami penurunan fungsi pada usia tua.
Selanjutnya adalah hipokampus. Hipokampus adalah suatu wilayah yang paling erat hubungannya dengan pembelajaran, di mana posisi hipokampus adalah berada di dalam lobus temporal medial dan berada di bawah permukaan kortikal otak, di mana hipokampus apabila mengalami kerusakan akan berpengaruh terhadap kemampuan mengingat jangka panjang atau merusak memori-memori yang memungkinkan kita untuk mengingat memori-memori di masa lalu dalam jangka panjang. Lalu adalah potensiasi jangka panjang. Apa sih potensiasi jangka panjang? Potensiasi jangka panjang adalah model fisiologis yang menjelaskan pembentukan bentuk pasti dari pembelajaran dan memori, yang mana hal ini mengacu pada perubahan sel yang menyebabkannya merespon rangsangan secara lebih cepat dan lebih efisien. Tugas perilaku eksperimental. Jadi, belajar dan ingatan adalah dua proses kognitif yang terkait erat, yang berasal dari interaksi lingkungan. Belajar dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh pengetahuan baru atau keterampilan, sedangkan memori merupakan proses kognitif otak yang memungkinkan pengalaman masa lalu dan informasi untuk diingat. Perilaku eksperimental digunakan untuk menyelidiki memori dan spasial. Pembelajaran memori dan spasial merupakan aktivitas neurobiologis yang memungkinkan kita mengingat detail terkait lingkungan kita. Labirin ini biasanya digunakan untuk mengukur memori kerja spasial. Labirin ini berbentuk huruf T atau Y dengan subjek hewan pengerat atau tikus. Jadi, tikus akan ditempatkan di dasar labirin. Dengan menempatkan hadiah di satu lengan atau kedua lengan, kemudian tikus akan memilih jalan mana yang akan diambil. Dari hasil itu akan menjadi penyebab preferensi tikus. Uji coba ini untuk mengetahui apakah hewan pengerat selalu berbelok ke kanan atau ke kiri. Labirin air Morris terdiri dari tangki bundar yang berisi air buram, platform kecil yang terletak jaraknya 1-2 cm di bawah permukaan air. Labirin air Morris yang digunakan untuk menguji hipokampus. Jadi, labirin akan dibangun di sebuah bidang yang berisi air, kemudian yang memungkinkan tikus untuk lari menghindari air. Jadi, hewan pengerat dimasukkan ke dalam tangki air, kemudian ia mulai berenang untuk mencari platform untuk berdiri. Mereka harus menggunakan memori spasial dan petunjuk visual untuk menemukan platform tersembunyi. Labirin lengan radial terdiri dari 8 horizontal lengan yang disusun secara radial dan diletakkan di platform pusat di atas lantai. Jadi, hewan pengerat mencari makanan dan menggunakan cara paling efektif. Oleh karena itu, hewan pengerat harus mengingat di mana saja makanan tersebut diletakkan. Perubahan otak yang dipicu oleh olahraga, latihan dan neuroplastisitas. Otak mengacu pada modifikasi sistem syaraf sebagai respon terhadap kebutuhan atau kondisi pada lingkungan yang berbeda. Neuroplastisitas itu dimediasi oleh mekanisme berbeda yang menyebabkan perubahan fungsional dan morfologis pada neurogenesis, mirip SSP, apoptosis, peningkatan dan penurunan aktivitas sinaptik dan reorganisasi jaringan syaraf perlu 1-10 hari. Latihan dari roda menginduksi peningkatan terhadap proliferasi sel hipokampus. Kemudian mediator neuroplastisitas yang diinduksi oleh olahraga. Yang pertama adalah faktor tropik. Selama perkembangan otak dan sumsum tulang belakang, proliferasi sel induk dan sel progenitor diatur oleh berbagai faktor pertumbuhan. Peningkatan neuroplastisitas dengan olahraga terbukti memiliki kontribusi seperti faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, faktor pertumbuhan mirip insulin, faktor pertumbuhan endotel vaskuler, faktor pertumbuhan saraf, dan faktor pertumbuhan fibrolas dasar. Dan yang kedua adalah neurotransmitter.
Neurotransmitter adalah senyawa organik endogenis membawa sinyal di antara neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh vasikel sinapsis sebelum dilepas bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Beberapa neurotransmitter utama adalah asam amino, asam glutamat, asam aspartat, serina, GABA, dan glisena. Yang pertama itu latihan dan mood, dan yang kedua itu latihan dan penuaan. Yang pertama jenis untuk meningkatkan mood. Yang pertama itu olahraga campuran. Nah, jenis olahraga campuran ini dapat meningkatkan mood. Yang pertama adalah olahraga yang kita sukai sehingga kita termotivasi untuk rutin melakukan olahraga tersebut. Nah, mungkin bisa mencoba melakukan beberapa olahraga yang soliter seperti berjalan, berenang, atau berkebun, dikombinasikan dengan beberapa kegiatan komunitas olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu latihan kardiovaskular dan aerobik. Latihan kardiovaskular dan aerobik juga merupakan jenis olahraga untuk meningkatkan mood. Ini sangat bagus dalam menciptakan intensitas yang dibutuhkan untuk melepaskan endorfin yang membangkitkan suasana hati dalam tubuh kita. Latihan aerobik adalah latihan yang meningkatkan detak jantung seperti jogging atau berenang. Kita juga bisa meningkatkan detak jantung dengan melakukan aktivitas seperti menari. Ini juga terbukti mengurangi depresi dan kecemasan. Dan yang ketiga itu yoga. Yoga adalah sistem kesehatan holistik dan pertumbuhan spiritual yang berfokus pada meditasi, ya, latihan pernapasan dan postur fisik. Bagi yang kurang suka dengan olahraga berintensitas tinggi bisa memilih yoga. Yoga juga merupakan jenis olahraga untuk meningkatkan mood karena mengajarkan kita cara rileks, melepaskan ketegangan, merenggangkan otot-otot yang tegang, dan bahkan menguatkan yang lemah. Melakukan yoga secara teratur itu dapat membantu meredakan dan meningkatkan perasaan bahagia. Dan yang keempat itu Tai Chi. Tai Chi adalah latihan tradisional Tiongkok yang diperhatikan di seluruh dunia. Ini ternyata juga dapat bermanfaat bagi orang yang mengalami gejala kecemasan dan depresi. Nah, Tai Chi telah terbukti meningkatkan fungsi kekebalan tubuh serta kadar endorfin dalam darah yang terasa melegakan. Nah, siapapun dapat melakukan Tai Chi karena gerakannya itu mudah dipelajari dan berulang-ulang. Olahraga ini juga tidak membutuhkan kekuatan atau daya tahan, tetapi sebaliknya berfokus pada bentuk gerakan dan pernapasan. Nah, selanjutnya itu yang kedua latihan dan penuaannya. Nah, di sini benarkah olahraga dapat mencegah tubuh mengalami penuaan dini? Nah, bagaimana olahraga bisa mencegah penuaan dini? Yang pertama itu sejak lama diketahui bahwa olahraga mencegah penuaan dapat menangkal penyakit lansia. Namun sebuah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin memiliki efek anti penuaan pada sel-sel dalam tubuh. Sekelompok peneliti dari McMaster University Kanada meneliti tikus yang diuji untuk melakukan olahraga guna menghambat proses penuaan. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa olahraga mencegah penuaan dini pada hampir semua organ tubuh tikus yang diuji dalam beberapa kasus organ tubuh
bahkan menjadi lebih baik. Dengan olahraga secara keseluruhan, penelitian mencatat bahwa latihan dan olahraga rutin itu dapat memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap semua otot dan pengerutan otot, seperti atrofi otak, bahkan mencegah rambut berubah. Nah, jadi latihan dan olahraga untuk mencegah penuaan ini ada dua. Yang pertama itu yoga. Nah, yoga merupakan salah satu olahraga yang bisa dicoba untuk membuat Anda tetap awet muda. Mungkin Anda akan beranggapan bahwa bermanfaat yoga untuk mencegah penuaan maupun untuk kesehatan tidaklah terlalu besar, karena yoga tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengeluarkan keringat. Namun anggapan itu salah. Gerakan-gerakan yang terdapat dalam yoga itu menurut Dr. Janet Graff bermanfaat untuk melancarkan gerakan yang terdapat dalam yoga menurut Dr. Janet Graff. Nah, aliran nutrisi dan juga oksigen dari seluruh tubuh termasuk kulit pun ikut menjadi lancar ketika Anda mempraktekkan gerakan yoga. Tidak hanya itu, dengan melakukan yoga Anda juga akan membuat Anda mendapatkan ketenangan pikiran tersendiri yang akan membuat Anda terhindar dari stres berlebih. Yang kedua itu jogging. Nah, jogging juga bisa membuat lansia tetap bugar serta tetap awet muda. Hal ini dibuktikan oleh Humboldt State University dan University of Colorado yang telah menyatakan bahwa para manula memiliki fungsi tubuh yang terjaga sama seperti seorang yang berusia 20-30 tahun karena mereka rajin jogging. Nah, para manula yang tidak berolahraga, fungsi tubuhnya itu tidak berubah dan tetap mengalami penuaan. Sedangkan mereka yang berjogging, fungsi tubuhnya mengalami peningkatan dan sama seperti mereka yang berusia 20 tahun. Jadi bagi Anda yang ingin awet muda dan fungsi tubuh lebih terjaga, sebaiknya mulai rutin melakukan jogging yang secara ilmiah lebih efektif melawan penuaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga dan penyakit neurodegeneratif ya. Terbagi menjadi 3 penyakit, yaitu penyakit Alzheimer. Ini ditandai dengan penipisan asetilkolin, plak amiloid atau pikun ya. Kemudian pembentukan apoptosis neural di konteks dan hipokampus seperti atrofi otak seperti itu. Kemudian ada penyakit Parkinson, yaitu motorik melemah, kontrol aktivitas, terus alkinesia, tremor, dan kekakuan. Selain itu juga gejala non motorik seperti pengurangan kognitif ya, diskusi, penciuman, kemudian pencemasan, dan juga depresi labirium. Kemudian ada penyakit Huntington, penyakit neurodegeneratif progresif. Ini yang disebabkan oleh mutasi genetik dari gen HD dan ditandai dengan kematian neuron, terutama di striatum ya, tetapi juga di beberapa daerah konteks dan hipokampus seperti itu. Kemudian jenis, durasi, dan intensitas latihan efektif. Latihan aerobik pada dasarnya memiliki efek positif pada fungsi kardiovaskular dan juga metabolisme. Kemudian latihan ketahanan sangat bermanfaat juga untuk kekuatan otot dan kepadatan tulang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang olahraga dan juga penyakit ya. Tadi ada beberapa macam penyakit, kemudian bagaimana cara menghadapinya tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1 yaitu efek menguntungkan dari olahraga kemungkinan besar merupakan hasil dari kombinasi peningkatan jumlah dan pematangan sel bayi baru lahir, modifikasi plastisitas sinaptik, dan kepadatan tulang belakang,
serta peningkatan agnoosinesis di hipokampus. Perubahan yang paling menonjol ini disebabkan oleh latihan dalam hipokampus. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.